Biru fighters dengan julukan The Black and kelahiran kota Sidoarjo, 27 tahun, 162 cm dengan disiplin bela diri wushu dengan rekor 2 kali menang, the one and only. This is Gunawan merah from PPM Tunas Jaya, fighter kelahiran kota Jakarta, 24 tahun silam, 158 cm dengan disiplin bela diri, gulat dan boxing dengan julukan Jenggo Agung Saputra. Fighter selamat bertarung. Partai pilihan di kelas strawweight antara Agung Saputra melawan Gunawan. Dia turun di kelas bantam, setelah itu dia turun ke kelas fly, sekarang dia main di kelas strawweight. Ini juga seperti ini ya, Apep Tatan Hernawan. Ya, betul sekali. Dan kemudian Agung kembali menekan ke cage, dan dari situ masuk saat pukulan lagi ke pukulan ke sedikit mengganggu dari lawan. Karena memang sudah menjadi strategi Agung adalah untuk terus menekan, jangan biarkan Gunawan untuk kembali dari Gunawan sekali. Satu Keras sekali lutut lagi dari Gunawan. Dia Agung Saputra sepertinya berniat untuk menggunakan cage ya, menggunakan cage ini untuk mengontrol Gunawan. Betul. Dan sepertinya Gunawan masih bisa bertahan ya. Dia menahan tangannya, mengempit tangannya sebelah ini tangannya. kita sebut overhook. Overhooknya bagus sekali di posisi ini sehingga lawan tidak bisa menggunakan tangannya untuk memukul. Dan juga breaking the posture ya, kita bilang ya. Menahan lawannya supaya tegak sehingga bisa mengelancarkan pukulan-pukulan yang lebih kuat. Dan ronde 1 berakhir. Cepat sekali ya. Sangat cepat ya. Tidak ada tarikan, langsung menendang dan cukup powerful saya lihat. Tapi ini bisa diambil kesempatannya oleh Agung kan, bukannya? Agung Fransino. Apabila kita mengeluarkan tendangan dengan cepat, satu lagi sangat sulit sekali untuk menangkap tendangan itu. Wah, mendarat lagi pukulan. Sepertinya justru Gunawan yang kali ini menggunakan. Ya. Masih dalam posisi clinch, lutut masuk. Uppercut juga. Dan pernah melihat sikut juga ya dilancarkan dari posisi clinch ini. Bisa juga walaupun agak sulit, terutama bisa melakukan sikut dalam posisi pada saat mau keluar. Pada saat lagi nempel gini tidak bisa. Oke. Dan seperti Gunawan ini masih mencoba ini ya, tadi melancarkan beberapa body blow dan uppercut. Tidak menggoyangkan seorang Agung. Luar biasa stamina dan kekuatan dari Agung. Dan Gunawan tadi sudah berhasil mendapatkan satu kaki ya. Sudah jatuh tadi ya, bukannya takedown tadi. Ya, tapi nampak masih bagus sekali dari seorang Agung. Dan ini Gunawan masih dalam posisi half guard. Ya. Sudah melakukan underhook. Sepertinya dia berusaha untuk keluar dari sebelah kiri ya, Bung Fransino. Ya, apabila dari posisi ini underhook yang didapatkan dari Gunawan ini bisa dimanfaatkan untuk dia melakukan escape dengan cara melempar lawan dan mencoba berlutut atau berdiri kembali. Kita lihat ya. Ya, seperti yang Bung Fransino bilang, dia baru saja mencoba membalikan ke kiri. Hampir saja, namun berhasil ditahan oleh Agung. Kita lihat sebenarnya Gunawan kakinya terbuka, bisa dimanfaatkan untuk tangannya selalu berhasil dikepit ya. Ya. Dan ini bisa yang dari tadi kita lihat ini yang mencegah Agung untuk kemudian melancarkan pukulan-pukulan ground and pound yang lebih kuat. Betul. Kita lihat Agung, sorry, maaf. Itu akibat dari serangan lutut dari Gunawan. Perkembangan kita juga beli. Baru saja dicoba. Posisi posisi dari seorang Agung bagus sekali. Kita lihat pinggangnya sangat rendah, dia mengontrol kaki. Nah, dari sini Gunawan juga ini Agung bisa melakukan hal yang sama ya. Dia menahan lawannya supaya tidak bisa posture up. Ya, kita lihat di sini Gunawan hanya bisa melakukan pukulan-pukulan kecil, tidak bisa melancarkan pukulan-pukulan yang besar atau dan sepertinya tidak berusaha untuk menahan ini ya. Tidak berusaha untuk tegak dan melakukan pukulan-pukulan yang besar. Ya. Sini. Di posisi seperti ini mungkin di ronde ketiga ini sangat lelah sekali. Saya rasa untuk kita lihat dari sini. Sepertinya dia sudah mulai nampaknya dia mendengar apa yang kita bicarakan ini, Bung Bram. Persis sepertinya, dan saat sudah melakukan pukulan yang lebih kuat juga ya. Iya, kita lihat posture up dilakukan oleh Gunawan dan pukulan-pukulannya mulai telak. The hammer fist tadi kita lihat juga dari hammer fist masuk juga, tapi saya rasa keangguhan seorang Agung ini luar biasa sekali. Dia banyak menerima pukulan, tendangan, lutut, namun terlihat selalu bisa ditahan oleh Agung deh. Ya, kita lihat Agung mencoba untuk mengganggu dengan dengan kulitnya, punggung. Bagus sekali ground dari Gunawan. luar biasa. Banyak lagi. Yang kita
kalau ground and pound yang paling efektif yang saya lihat itu sebenarnya minggu lalu dari JK ya. Ya, JK itu dia bisa posture up, berdiri, dan kemudian dari posisi berdiri itu dia bisa menjarakkan pukulan yang kuat, yang jauh, yang luar biasa kuat. JK. Kita lihat Dia, dan dari sini kita sepertinya dari sini juga Gunawan juga sudah mulai kehabisan tenaga ya. ya pastinya ronde ketiga ini ronde mereka ketiga tidak ada berhentinya, luar biasa Bung Bram. Nah kalau dari dua masuk pukulan hammer hammer fist masuk lagi. Dan di sini nampak sudah mulai kelihatan frustasi dari seorang Agung. Dia hanya bisa menyerang dengan menggunakan tumitnya. Dan dia hanya lebih bertahan ya. Ya, harusnya di sini Agung mencoba melakukan kunci-kuncian atau mungkin sapuan. Jangan hanya menahan saja karena ini sangat tidak menguntungkan bagi dia. Sekarang kita lihat Apalagi pukulan mencoba hammer fist masuk berkali-kali. Apalagi kalau dia mencoba untuk ini ya memukul dari bawah ya. Ya, sangat tidak efektif. Sangat tidak apa tuh namanya, karena pukulan dari bawah juga tenaganya juga sangat kecil ya. Ya. Telak untuk kemenangan dari sudut